Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Mawanugraha. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang mengapa agama Islam mengalami kemunduran. Saat era Majapahit dan sebelumnya, mayoritas agama di Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Tetapi di kalangan rakyat kecil, sebenarnya masih banyak yang menganut animisme dan dinamisme. Ajaran Hindu pada kaum terpelajar saat itu kuat dengan perbedaan strata sosial yang dikenal sebagai kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, yang kemudian dikenal juga sebagai Caturwangsa. Yang saat ini Caturwangsa tersebut telah bergeser maknanya menjadi Caturwarna. Caturwangsa saat itu menyebabkan celah masuknya Islam yang egaliter, yang tidak mengenal strata, dengan menganggap semua manusia sama derajatnya di sisi Tuhan. Pada titik ini, masuknya Islam menjadi harapan indah bagi para kaum terpinggirkan saat itu. Islam semakin bersinar karena dihadapkan pada budaya istana sentris, budaya ningrat dari kaum ksatria yang terkesan merendahkan manusia lain dengan pengelompokan kasta. Bahkan ada ulama yang mengatakan pada era pra-Islam masih ada upacara persembahan dan makan daging manusia yang semua itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pada titik itu, Islam menjadi agama yang membuat nyaman rakyat jelata karena rakyat jelata lebih termuliakan, menghilangkan kasta, menyamakan semua manusia kecuali pada amal baiknya, bukan status saat dilahirkan. Yang kaya juga harus menolong yang miskin melalui sedekah. Itulah nilai Islam yang memikat saat itu. Sungguh sangat masuk akal jika penduduk Nusantara saat itu berbondong-bondong masuk Islam dan meninggalkan agama lama. Berdirinya Kerajaan Perlak di Aceh, menyusul kemudian Kerajaan Samudra Pasai dan kemudian Kesultanan Demak adalah capaian terbesar umat Islam saat itu yang mengindikasikan Al-Islam telah menjadi agama yang mengalahkan dominasi agama lama. Dan perkembangan itu terus menunjukkan tren yang meningkat dengan semakin besarnya Kerajaan Demak yang pengaruhnya mencapai Cirebon dan Banten. Namun, dominasi Al-Islam sebagai agama Nusantara dari agama para penguasa hingga kaum wong cilik saat itu tetap tidak mengubah karakter manusia yang haus kekuasaan, sehingga intrik antar keluarga kesultanan untuk berebut kekuasaan tetaplah terjadi. Intrik-intrik kekuasaan itu pada akhirnya memunculkan Kerajaan Pajang yang kemudian disusul Mataram Islam. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mengenalkan manajemen dan teknologi yang lebih maju, selain kepercayaan baru yang mengenalkan agama cinta kasih kepada mayoritas penduduk Nusantara yang sudah memeluk Islam. Setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah Eropa, dalam hal ini adalah Belanda, merdekalah Nusantara sebagai negara Indonesia dengan dominasi penduduknya beragama Islam. Meskipun selama 350 tahun agama Kristen diperkenalkan, itu tidak mampu mengubah agama penduduk Nusantara secara signifikan karena kontradiksi nilai, mengajarkan kasih sayang kok menjajah, merendahkan dan mengeksploitasi penduduk Nusantara. Setelah deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki era mempertahankan kemerdekaannya dari usaha kembalinya penjajah. Pada fase ini, Al-Islam menjadi sumber tenaga penduduk Nusantara dalam melaksanakan perjuangan mempertahankan Indonesia. Kita ingat pakikan Allahu Akbar Bung Tomo yang membakar rakyat Surabaya ketika melawan sekutu, yang teriakan Allahu Akbar itu didukung resolusi jihad ulama. Pada masa pengisian kemerdekaan pasca agresi militer Belanda kedua, umat Islam telah mengalami kemenangan gemilang dengan kekuasaan mengelola diri sendiri. Penguasanya Muslim, rakyatnya mayoritas juga Muslim. Prinsip pengelolaan negara juga mengadopsi nilai Islam yang dituangkan dalam Pancasila.
Tetapi ternyata mengisi kemerdekaan itu tidak mudah. Menyejahterakan diri sendiri pun tidak mudah, meskipun Tuhan memberi modal dengan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kesejahteraan yang tidak kunjung tercapai secara merata menimbulkan protes-protes atas ketimpangan yang pada akhirnya banyak terjadi pemberontakan. Pada puncaknya terjadi G30 SPKI yang meletus yang ingin mengganti sistem pemerintahan. Komunis di Indonesia digambarkan sebagai orang-orang yang tidak percaya Tuhan, meskipun banyak kalangan mereka yang berasal dari keluarga kaum ulama. Tumbuh suburnya komunis saat itu menunjukkan mulai terjadinya indikasi bahwa para pemimpin negara yang mayoritas muslim ternyata belum sepenuhnya mampu mentransfer nilai Islam sebagai amanah dalam mengelola negara yang menyejahterakan rakyat secara adil. Jadi, alasan tumbuhnya komunis secara subur adalah masalah kesejahteraan rakyat yang dirasakan rakyat timpang. Hanya orang tertentu atau pejabat yang dapat menikmati hidup berkecukupan. Di atas penderitaan rakyat itu, prinsip komunis menghipnotis kaum miskin dengan slogan sama rasa sama rata. Meskipun PKI dapat dihabisi sampai ke akarnya, tetapi ideologi non-Islam semakin menemukan titik tumbuhnya ketika para pemimpin muslimnya tidak mampu mewujudkan negara yang baldatun, toyibatun, warobun kafur. Waktu terus berlanjut dan tujuan negara dirasakan sebagian penduduk masih belum tercapai. Pada titik ini, kelompok yang kecewa memiliki beragam penilaian. Kelompok pertama menganggap penerapan al-Islam dianggap tidak benar, sehingga keadilan dan kesejahteraan belum berhasil, sehingga penerapan Islam harus dikoreksi dan diluruskan. Kelompok lainnya meyakini ternyata pemimpin yang beragama Islam bukan jaminan negara menjadi lebih baik. Seiring waktu, di mana negara masih dirasakan belum mencapai tujuannya, maka kelompok pertama semakin mempertajam pemikirannya untuk membenahi pemerintahan dengan ajaran Islam yang diyakininya, dan kelompok ini mengarah ke sikap yang saat ini diistilahkan radikal. Kelompok kedua mengarahkan model kepemimpinan, apapun agama pimpinan yang penting mampu membuktikan kepemimpinan yang lebih baik. Sayangnya, kelompok yang dianggap radikal juga tidak mampu menunjukkan model atau contoh kepemimpinan yang sukses, kecuali hanya berdasarkan keyakinan-keyakinan semata. Pada titik ini, al-Islam sebagai agama mayoritas secara status masih terjaga, tetapi kehilangan pembuktian bahwa negara menjadi lebih baik dengan mayoritas agama Islam. Kondisi agama Islam di Nusantara semakin memburuk dengan fakta korupsi semakin hampir menjadi karakter dalam mengelola negara. Dan karena konsekuensi status mayoritas, pelaku korupsi kebanyakan beragama Islam yang perilaku tersebut menjadi dakwah atau syiar negatif bagi agama Islam itu sendiri. Terlebih banyak para ulama lebih getol membicarakan dosa besar seperti kafir, Anda kafir, zina, sementara korupsi seolah-olah dosanya lebih ringan dari dua dosa itu. Globalisasi yang melanda sejak era 80-an membuat setiap individu mampu menyerap informasi dari berbagai belahan dunia dan membanding-bandingkan dengan negara sendiri. Pada fase ini, manusia Indonesia semakin kritis yang tidak begitu saja percaya dengan lisan para pemimpin agama yang menyebabkan beban pemimpin Islam sebagai teladan menjadi semakin berat, justru karena posisinya sebagai agama mayoritas. Sayangnya, tidak mudah menjadi teladan karena godaan duniawi memang berat coy, yang imbasnya perilaku pemimpin muslim di level apapun membawa nilai syiar agama Islam itu sendiri. Jadi, jika kemudian kaum agnotis muncul dan membesar, ya masuk akal. Pada satu titik dalam waktu sangat dekat, agama seseorang akan dianggap tidak penting kecuali dibuktikan amal dan perbuatannya di lingkungannya dan di hadapan manusia lainnya. Sebagian pemimpin agama yang frustasi dengan kapasitas pengendalian diri yang minim, melihat keadaan tersebut tentu akan mengambil jalur keras yang berhadapan dengan sebagian yang berpikir global dan rasional.
Jika sudah pada tahap ini, ya dominasi al-Islam sebagai agama mayoritas jelas sudah sangat menurun, tergantikan oleh ideologi yang berlandaskan rasionalisme semata dan tawaran yang humanis seperti slogan cinta kasih dan lain-lain. Jadi, jika pemeluk Islam di belahan dunia lain seperti Eropa meningkat, tetapi tidak di Nusantara, kecuali dibangun tafsir-tafsir baru, sebagaimana tafsir caturwangsa digeser menjadi caturwarna dalam Hindu. Intinya, pemimpin Islam yang tidak amanah yang mempercepat terpuruknya Islam di Nusantara, bukan karena hebatnya serangan dari pihak luar. Juga, tidak usahlah kita teriak-teriak seolah-olah pembela Islam yang utama, sementara kita masih doyan uang-uang yang tidak jelas. Semoga semua menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa share, like, subscribe jika setuju. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.